Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hamidatur Rahmah selaku dosen mata kuliah Pendidikan Inklusi SD. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Gambaran penerimaan dukungan sosial yang diberikan orang tua kepada anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Linda Febrianti, NIM 1813300000293. Saya dari kelas 6 PGSD A2. Materi yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu yang pertama ada abstrak, kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan juga pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan. Selanjutnya, abstrak dari artikel saya yaitu bahwa anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang mengalami keterlambatan lebih dari 2 aspek gangguan perkembangan anak. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran dari orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini itu menggunakan studi lapangan dengan metode kualitatif yang menggunakan bersifat menggambarkan bagaimana peran keluarga dalam menerima anak berkebutuhan khusus. Dan pengumpulan data dikumpulkan melalui metode observasi, kemudian wawancara, dan juga dokumentasi. Hasil penelitian ini itu menunjukkan bahwa karakter dari beberapa keluarga dalam menerima anak berkebutuhan khusus atau ABK secara berbeda-beda dilatar belakangi oleh sikap antusias keluarga terhadap penerimaan anak ABK tersebut, serta bagaimana peran keluarga dalam menjalankan peran bagi anak ABK tersebut. Jadi kita masuk ke bab pendahuluan bahwa anak ABK adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dibandingkan dengan anak umumnya atau anak reguler, tanpa ada menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, dan yang lain-lain. Kemudian, orang tua dalam lingkungan keluarga memegang peranan penting dan juga tanggung jawab dalam perkembangan anak. Jadi, orang tua itu memiliki pegangan penting pada anak jika memiliki anak ABK ataupun anak normal atau anak reguler. Nah, perilaku yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya itu harus memberikan dampak bagi anak tersebut. Dan memiliki anak ABK atau anak berkebutuhan khusus sangat mempengaruhi ibu, ayah, dan juga semua keluarga yang ada di lingkungan keluarga tersebut dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu ada rentang stres dan dinamika emosional yang bervariasi. Ibu lebih besar memberi dukungan dari ayah karena ibu adalah selalu merasakan tanggung jawab terhadap kondisi normal, abnormal pada anak dan juga merawat anak sejak masih lahir sampai anak itu tumbuh dan juga berkembang. Jadi, seorang orang tua pasti melakukan yang terbaik untuk anaknya meskipun anak tersebut dibilang anak ABK ataupun anak normal. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Jadi, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan dan juga dukungan sosial dari orang tua atau penerimaan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus di daerah saya, dan dukungan sosial yang berasal dari keluarga dekat maupun lingkungan masyarakat dan dapat mampu memberikan pengaruh yang positif kepada orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut. Dan dukungan ini itu dapat berupa pemberian informasi mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus agar anak tersebut dapat sekolah seperti anak-anak reguler yang lain, kemudian dan juga mampu mendengarkan keluh kesah dari orang tuanya yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Masyarakat atau lingkungan sekitar mau mendengarkan keluh kesah dari orang tua terhadap anaknya, kemudian sehingga lingkungan
dan juga masyarakat dapat memberikan penilaian positif terhadap anak tersebut. Maksudnya, lingkungan atau masyarakat tidak membuli atau membeda-bedakan anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler. Selanjutnya, ada 5 dimensi, yaitu yang 5 dimensi dukungan pada anak ABK. Yang pertama yaitu ada dukungan informasi. Nah, dukungan informasi itu mencakup pemberian nasihat, kemudian petunjuk, saran, dan mengajarkan keterampilan yang bisa menyediakan pemecahan. Jadi untuk pemecahan masalah tersebut. Kemudian yang kedua ada dukungan penghargaan atau ungkapan penghargaan positif untuk orang lain. Kemudian ada dorongan maju, persetujuan dengan gagasan atau dengan individu, dan juga memberikan perhatian kepada individu lain. Yang ketiga, yaitu ada dukungan instrumental atau bantuan secara langsung, seperti ketika anggota keluarga lain memberikan atau menolong, kemudian membantu menyelesaikan masalah seseorang pada situasi tersebut. Dan yang keempat, ada dukungan emosional yang mencakup ungkapan empati, kemudian kepedulian sesama, kemudian dan perhatian terhadap individu ke individu lain. Yang terakhir yaitu ada dukungan sosial, hubungan sosial, yaitu memerlukan bantuan orang lain. Jadi sesama manusia, sesama individu ke individu lain harus memiliki dukungan-dukungan tersebut. Salah satunya itu dukungan sosial hubungan, yaitu memerlukan bantuan orang lain. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jadi penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan cara memperoleh data menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi secara langsung kepada beberapa narasumber yang meneliti tentang penerimaan orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus di salah satu desa di tempat tinggal saya. Nah, dalam penelitian ini itu menggunakan metode kualitatif, di mana analisa dan penelitian ini itu tidak dikuantitatifkan atau berupa data. Penelitian ini itu tidak melibatkan perhitungan statistika. Kemudian sifat dari penelitian ini itu deskriptif yang terfokus pada pertanyaan peneliti. Dan subjek penelitian ini yaitu adalah ibu dari anak berkebutuhan khusus dan juga keluarga anak ABK tersebut untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan mendalam dari subjek penelitian. Maka penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini itu dapat dilakukan hanya untuk menggunakan sedikit subjek penelitian dan diperoleh dari jumlah sampel dalam penelitian dari orang tua dan keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus tersebut. Selanjutnya yaitu lanjut hasil yang diperoleh dalam penelitian. Jadi, hasil yang saya dapatkan saat saya melakukan observasi langsung, yaitu hasil observasi salah satu anak di daerah tempat tinggal saya itu bahwa ternyata ada 3 anak yang berkebutuhan khusus. Ketiganya tidak disekolahkan karena keterbatasan biaya, dan dari beberapa anak tersebut orang tuanya ada yang merawatnya dengan sepenuh hati dan ada yang membiarkannya di lingkungan, sehingga banyak dibuat orang di lingkungan sekitar itu membuli anak tersebut. Ada yang bilang anak tersebut kurang waras ataupun yang lain-lain. Dan anak tersebut selalu membuat kegaduhan di lingkungan sekitar masyarakat, sehingga masyarakat itu jengkel kepada anak tersebut karena ada orang tua yang merawat anak tersebut dengan sepenuh hati, namun juga ada yang orang tuanya membiarkannya karena kekurangan ekonomi. Dan hasil wawancara yang saya dapatkan, ketiga anak tersebut tidak disekolahkan. Dulu itu pernah disekolahkan di SD di daerah tempat tinggal saya, namun guru-guru di SD tersebut tidak menerimanya karena beranggapan kalau anak tersebut anak yang tidak normal selayaknya anak-anak reguler yang lain.
Dan selanjutnya ada beberapa orang tua dari keluarga ABK di desa saya yang menunjukkan seluruh perilaku tahapan penerimaan kondisi anak yang mengalami gangguan, yaitu tanggapan yang diberikan di sekitar lingkungan atau tanggapan yang diberikan masyarakat bahwa pengalaman yang dilalui serta keikutsertaan dalam suatu perkumpulan dengan orang tua lain yang memiliki anak gangguan ABK akan mempengaruhi proses penerimaan masyarakat terhadap keadaan anak di lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian, orang tua dan keluarga dari anak ABK tersebut dapat menerima kondisi anak apa adanya, kan tidak merasa malu untuk membawa dan memperkenalkan ke masyarakat. Dan jangan beranggapan kalau anak ABK adalah anak yang seperti anak yang tidak normal atau disebut dengan orang gila. Dan yang ketiga, orang tua juga harus selalu memberikan bentuk dukungan sosial pada anak melalui rasa empati kepada anak tersebut, memberikan perasaan nyaman kepada anak tersebut, kemudian memberikan perhatian, memberikan penerimaan yang positif pada anak, dan memberikan fasilitas pendidikan pada anak jika memiliki ekonomi yang cukup untuk menyekolahkan anak tersebut di sekolah yang selayaknya. Kemudian, tetapi yang saya dapatkan juga ada juga masyarakat sekitar yang tidak bisa menerima dan memperlakukan anak tersebut tidak seperti anak-anak reguler yang lain. Dan dari hasil wawancara ibu anak ABK tersebut bahwa ada beberapa tetangga yang selalu membuli anak tersebut, selalu menyakiti anak tersebut, dan ibu dari anak ABK tersebut selalu berusaha kuat dan memberikan hal-hal yang positif kepada anaknya. Baik, selanjutnya yaitu tentang adapun 4 dimensi dukungan sosial itu ada 4. Yang pertama yaitu ada dukungan emosional, yaitu bahwa dukungan emosional yaitu seperti menyampaikan empati, kemudian kepedulian terhadap anak, kemudian memberikan dorongan kepada orang yang membutuhkan dukungan seperti orang tua ya. Kemudian yang kedua yaitu dukungan nyata atau instrumental, yaitu pada dukungan yang melibatkan bantuan langsung. Dukungan nyata ini dapat dilakukan juga dengan membantu mengantarkan langsung orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga ada dukungan informasi. Ini didapatkan dengan memberikan nasihat, arahan, saran, dan umpan balik tentang cara orang tersebut melakukan sesuatu. Dan yang terakhir yaitu ada dukungan kelompok, yaitu mengacu pada kesediaan orang lain untuk menghabiskan waktu dengan orang atau sehingga memberikan sesuatu perasaan tentang keanggotaan dalam kelompok orang-orang yang memiliki hal-hal dalam kegiatan sosial. Jadi yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari artikel yang saya lakukan yaitu berdasarkan hasil penelitian yang saya dapatkan, saya simpulkan bahwa anak ABK didefinisikan sebagai anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan juga perilaku anak tersebut yang akan membedakan dengan anak-anak normal lainnya atau anak reguler. Dan dukungan sosial yang diberikan orang tua pada anak ABK dapat didapatkan saat studi lapangan ya pada salah satu anak ABK di daerah tempat tinggal saya, bahwa orang tua selalu menganggap anaknya adalah anak reguler atau anak normal karena mereka beranggapan bahwa anak tersebut adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun ada beberapa masyarakat yang berperilaku pada anak tersebut dan selalu membuli anak tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.